Kebanyakan orang ketika memulai bisnis atau mengembangkan bisnis, mereka pasti membutuhkan modal uang. Kecenderungan mereka apabila tidak mempunyai modal uang, mereka tidak memulai bisnis atau mengembangkan bisnis mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel KWU Merdeka Belajar, mencerdaskan dan memotivasi kita menjadi pebisnis sukses. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai modal uang atau pembiayaan bisnis. Pembiayaan bisnis pada awalnya itu dibagi menjadi dua, yaitu modal awal usaha dan modal pengembangan bisnis. Namun, sebelum kita membahas mengenai modal uang, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai apa saja modal sebenarnya yang ada di bisnis itu. Di sini saya sudah merangkum ada 18 ya modal untuk berbisnis yang perlu kita pahami. Itu yang pertama itu ada modal waktu, modal sehat, modal keyakinan, modal keberanian, modal perjuangan, modal pengetahuan, modal ilmu, modal keterampilan, modal pengalaman, modal relasi, modal alat dan sarana, modal tempat, modal integritas, modal ide, ya. Kemudian ada modal program, modal proposal, modal bisnis, modal kanvas, ya. Dan yang terakhir adalah modal uang. Di sini Pak Fajar akan menjelaskan mengenai modal uang. Untuk modal-modal yang lain kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Baik, mari kita akan bahas mengenai modal uang. Dalam modal uang atau pembiayaan bisnis, ya, di video kesempatan kali ini ya saya ada 32 cara. Nah, 32 cara di video ini nanti kita akan bagi menjadi 5 video agar kalian bisa lebih memahami apa yang kami sampaikan. Pada video kali ini nanti saya akan membahas 9 cara modal dulu. Ya, apa saja cara untuk memperoleh modal uang ini, ya, bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan bisnis kita masing-masing. Modal pertama yaitu modal tabungan sendiri. Dari kecil kalian sampai sekarang mesti punya tabungan. Entah itu 1 juta, 2 juta, 5 juta, bahkan ada yang 50 juta. Lah, modal inilah ya yang kita pakai untuk modal bisnis. Itu modal tabungan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bagi kalian yang bekerja, ya kalian pasti tahu atau mendapatkan gaji. Baik itu bekerja bulanan ataupun proyekan. Jadi kalian itu mendapat gaji dari pekerjaan kalian dan itu kalian jadikan modal bisnis. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu dapat hadiah. Mungkin ada yang ulang tahun, ya, kemudian ada orang ngasih, ya, ini ada hadiah, dapat hadiah. Nah, hadiah ini bisa kalian jadikan modal, salah satu sumber dari modal keuangan kalian. Kemudian ada lagi yang keempat yaitu, nah ini yang unik, ya, barang temuan. Ya, barang temuan yang kedua ada yang dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Yang dikendalikan itu adalah seperti kita di pekarangan kita menemukan sayur mayur, ya kan? Kemudian ada pohon apa. Nah, ini bisa kita panen, ya, kemudian untuk selanjutnya kita jual. Hasilnya bisa kita untuk sumber modal bisnis kita. Kalau yang tidak, barang temuan yang tidak dikendalikan,
kita jalan-jalan, ya. Kemudian kita menemukan uang 50, 100 ribu, dan sebagainya. Pak Fajar pernah dapat uang 100 ribu. Terus kepikiran, waduh kalau ini dimakan sendiri nanti gak manfaat. Akhirnya Pak Fajar disedekahkan di modal bisnis. Nah ini pengalaman unik Pak Fajar ya. Nah sumber temuan ini bisa kalian buat sebagai sumber permodalan kalian. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu jual barang yang tidak terpakai. Nah, jadi di rumah kalian cek ada nggak barang-barang yang tidak terpakai. Dari dulu ketika kalian beli ya, kemudian nggak terpakai lagi saat ini, silahkan kalian kumpulkan dan kalian jual. Hasilnya kalian buat sumber bisnis. Modal yang keenam yaitu modal lomba. Ketika kalian itu melakukan kompetensi atau lomba, kalian bisa juara 1, 2, 3. Juara 3 biasanya dapat 500, juara 2 biasanya 750, juara 3 1 juta. Nah, ketika kalian dapat modal uang dari lomba ini, kalian jadikan modal bisnis kalian. Nah, ini unik. Jadi kalian bisa ikut lomba di kompetensi di sekolah, ya kemudian juga ikut bisa di online ya, atau menggambar dan sebagainya. Kemudian kalian jangan dibuat foya-foya, tapi kalian hasil uang lomba tadi buat sumber bisnis kalian. Yang ketujuh yaitu dapat modal uang dari mana? Minta orang tua. Nah ini ya, kalau kalian itu ke orang tua, coba kalian ngajukan, Pak, Bu, ini saya mau buka usaha sama teman-teman, butuh modal sekian, ya kan? Butuh uang karena untuk beli peralatan atau beli bahan baku. Saya kira yang namanya orang tua pasti akan memberi kepada anaknya. Kalau modal katakanlah kamu punya 10 juta, ya kan? Butuh modal uang 10 juta. Kamu ngajukan ke orang tua. Walaupun orang tua tidak punya, pasti membantu minimal 500 atau berapa. Ya, itu modal yang ke-7. Modal berikutnya, modal ke-8 yaitu warisan orang tua. Nah, ini warisan. Jadi kalau kalian yaitu sama orang tua sudah diwariskan tanah ya, warisan apa ya, itu bisa kalian jadikan modal uang. Tentunya bagi kalian yang sudah berkeluarga dan sebagainya, biasanya warisan uang ini ada. Modal berikutnya, modal ke-9 yaitu modal donasi atau sumbangan. Jadi ketika kalian membuat suatu aplikasi, baik itu aplikasi game, aplikasi website dan sebagainya, kemudian kalian bisa membuat channel YouTube juga, nah kalian dapat donasi atau sumbangan dari program yang kalian buat. Baik, agar lebih memahami, ya silahkan kalian mengambil kertas sama pulpen. Kita akan praktek langsung. Prakteknya seperti apa? Nah, silahkan ambil kertas dan pulpen kalian. Yang pertama yaitu kalian harus tentukan modal awal atau modal pembiayaan bisnis kalian butuh berapa. 5 juta, 10 juta, 3 juta, bahkan 20 juta. Tentukan. Ya, tulis ya target modal kalian berapa. Yang kedua yaitu kombinasikan cara yang saya sudah berikan tadi. Kan tadi ada 9 cara ya, kalian kombinasikan. Nah, di sini Pak Fajar sudah merangkum yaitu katakanlah butuh modal 10 juta. Nah, kemudian kita cari tabungan sendiri. Kita tulis ya, tabungan sendiri itu dapat 5 juta, tulis 5 juta.
Kemudian jual barang yang tidak terpakai 100.000, tulis 100.000. Kemudian ada barang temuan 100.000, minta orang tua 3 juta, gaji bulanan ya, ini 500, gaji kerja proyek 300, gaji kerja freelance ya 1 juta. Jadi di total semuanya ada 10 juta. Ingat, tulis semua sumber modal dari mana dapat uang tadi. Kemudian komunikasikan ya cara-cara yang ada. Sehingga kalian memperoleh modal uang ya sesuai dengan target pembiayaan bisnis kalian. Demikian cara memperoleh modal uang dalam pembiayaan. Masih tetap ada lagi 4 video. Di dalam 4 video tadi ada sesuatu yang unik yang jarang dilakukan pebisnis. Tapi nanti seperti apa penjelasannya, tetap ikuti channel KWU Merdeka Belajar. SMK hebat, SMK excellent.